Recording in progress. Nah, nabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang amat banyak, terutama nikmat Islam dan iman. Kemudian juga kita diberikan nikmat kesempatan sehingga kita bisa ya apa namanya bertemu meskipun lewat Zoom ya dalam rangka belajar ya perkara ilmu agama, yaitu tentang ilmu fikih, pembelajaran fikih, yang mana kita masih dalam bab fi adab qadail hajah, bab adab buang hajat, yaitu di dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh, buah karya oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafidallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa beliau dan orang tua beliau dan kaum muslimin semuanya. Kemarin kita ya sudah membaca beberapa ya tulisan dari Syekh tentang adab buang hajat. Adab-adab buang hajat ini merupakan suatu yang penting untuk kita pelajari, ya. Di antaranya agar apa? Membedakan antara manusia dan apa kemarin? Hewan Ustaz. Manusia dan hewan Iya, Ustaz. iya. Jadi adab buang hajat ini dipelajari. Ada adab-adab dalam Islam, itu ada adab buang hajat agar membedakan antara manusia dan hewan. Karena kalau hewan itu buang hajatnya sembarangan. Namun kalau manusia, ya ini ada adab-adabnya. Apa tujuannya untuk membedakan tadi antara manusia dan hewan? Manusia adalah eh, ciptaan Allah yang mulia. Allah memuliakan manusia, ingin membedakan manusia dengan hewan. Makanya ada adab-adabnya. Tidak sembarangan. Di antara adab-adabnya yaitu ketika masuk kamar mandi, maka dianjurkan untuk membaca doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, Bismillah, a'udzubillah minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang laki-laki maupun yang Laki-laki perempuan. perempuan. Ya, dan antara hikmahnya banyak sekali. Ya, kita meminta perlindungan kepada Allah di tempat yang kotor, di tempat buang hajat itu tadi. Di antaranya yaitu agar kita tidak digoda oleh syaitan. Bisa saja syaitan menyesatkan kita di kamar mandi. Makanya kita perlu namanya berdoa, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di kamar mandi, pikiran itu kadang campur aduk. Ya, maka dikhawatirkan sekali ketika kita tidak membaca doa,
maka syaitan bisa menyesatkan kita, dibikin was-was. Wa'iyadzubillah. Maka hendaknya seorang muslim memperhatikan adab-adab buang hajat ini. Ya. Di antaranya tadi berdoa sebelum masuk kamar mandi, kemudian masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri atau kanan? Kiri. 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 Karena hal-hal yang kiri itu biasanya digunakan untuk hal-hal yang kotor, membersihkan kotoran, yang mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu. Kemudian keluar menggunakan kaki kanan. Kemudian mengatakan apa? Oh, Gufronaka nah. ya Allah, Gufronaka ini. ya, aku memohon ampunan kepadamu. Ini demikianlah seorang muslim senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena inilah pengakuan seorang muslim ketika dia tahu bahwasannya yang memberikan nikmat itu adalah Allah, maka hendaknya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berzikir kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Lisannya senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat lain ada tambahannya yaitu alhamdulillahilladzi adzhaba annil adza wa afani. Nah, itu kalau ada tempat buang hajat. Lalu bagaimana ketika tidak ada tempat yang disediakan untuk buang hajat? Nah, maka ini juga ada tata caranya, ada adab-adabnya. Bagaimana itu? Pertama, hmm, kemarin sudah lupa. Faldo, kalau kodo il hajat itu disediakan berarti ya. Kalau ini faldo itu tempat yang tidak disediakan, tempat untuk buang hajat. Contohnya hutan mungkin atau padang pasir. Maka bagaimana? Ya, Menjauh, Ustaz. iya, menjauh dari manusia. Kemudian menutupi dirinya dari pandangan manusia. Manusia. Baik itu dia ada tembok mungkin, atau pohon. Maka intinya dia menutupi dirinya dari pandangan manusia. Kemudian kita kemarin juga belajar tentang menghadap apa namanya buang hajat ya, tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Kemudian seorang muslim juga hendaknya dia benar-benar menjaga dirinya dari percikan air kencing karena kebanyakan azab kubur itu disebabkan dari apa? Al-baul, Najis. kencing tadi itu. Iya. Bagaimana Nabi SAW bersabda, ya, istanzihu minal baul. Hindarilah percikan air kencing itu. Fa inna amata azabil qabr minhu. Karena kebanyakan azab kubur itu berasal darinya. Kan hendaknya kita juga harus berhati-hati dari percikan air kencing. Kemudian kita kemarin juga telah belajar ya, tentang istinja. Istinja itu apa? Membersihkan dengan Buang air, air Ustaz. besar. Iya, cebok dengan air. Kalau istijmar, Dengan tisu atau batu. iya dengan batu. Pada asalnya dengan batu. Namun bisa digantikan dengan yang semisalnya, sejenisnya, yaitu misalnya tisu, ya, lap, nah seperti itu ya, dan yang lainnya. Kemudian juga bahwasan yang perkara yang afdol yaitu menggabungkan antara keduanya. Itu apa? Istinja dan istijmar. Ya, dengan air dan juga dengan
Ya mungkin dengan tisu. Tisu biar dilap biar atau dengan lap agar apa agar kering. Maka inilah adab buang apa namanya eh, istinja dan istijmar yang afdol. Kemudian pula kita kemarin juga belajar tentang bahwasannya termasuk dari bagian daripada sunnah bahkan keabsahan sahnya wudhu itu adalah apa? Hmm? Istinja, istijmar merupakan syarat dari syarat-syaratnya sahnya wudhu. Ya maksudnya istinja itu bukan bagian daripada wudhu, namun ketika seseorang itu telah buang hajat, kemudian dia beristinja, ya mencucikan apa namanya membersihkan tempat keluarnya najis itu mungkin kemaluannya dengan air, ya, kemudian dia berwudu, nah ini baru dikatakan sah wudunya. Lalu bagaimana ketika seseorang itu, ya biasanya ada orang itu kencing ya, kencingnya di jalan raya karena apa namanya dia tidak tahu tentang keilmuan ada pada buang hajat, maka setelah kencing itu ya langsung tidak ada istinja, tidak ada istijmar, ya, langsung menutup. Nah, kemudian dia ambil wudhu dia untuk melakukan sholat duhur misalnya. Nah, ini wallahu alam, maka tidak sah wudhunya karena dia telah meninggalkan istinja, ya, atau istijmar. Ya, karena qala ba'dul fuqaha di sini inal istinja awil istijmar syartun min syuruti sihatil wudhu. Berkata sebagian para ulama bahwasannya istinja dan istijmar merupakan syarat dari syarat-syarat sahnya wudhu. Labuda an yasbiqahu harus apa namanya didahului. Kalau tawaddu'a qablahu kalau seandainya telah wudhu sebelumnya lam yasih wudu'uhu tidak sah wudhunya. Di hadis Miqdad al-muttafaq alaihi yaksilu dzakarahu wa yatawadda. Jadi Nabi itu mencuci kemaluannya kemudian berwudu. Ya, setelah buang hajat tentunya ada sebabnya, ya, yaitu setelah buang buang hajat. Tapi manifillah azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Ya. Qala Syekh Hafizullah ayyuhal muslim ihris ala tanazuhi minal baul. Wahai muslim, semangatlah dalam perkara membersihkan air kencing. Berhati-hatilah, ya. Hindarilah percikan air kencing. Fa inna ada matana zuhi minhu min mujibati adzabil qabr. Karena sesungguhnya tidak membersihkan, ya, air kencing itu merupakan penyebab dari datangnya azab kubur. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu qala, maka dari Abu Hurairah radhiyallahu an semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau berkata berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzihu minal baul, bersihkanlah dari air kencing atau hindarilah percikan air kencing. Fa inna amata adzabil qabr minhu, karena sesungguhnya
kebanyakan azab kubur itu datang darinya, yaitu dari apa? Air kencing. Mungkin tidak cebok. Banyak penyebab-penyebabnya. Atau tidak hati-hati terhadap percikan air kencing. Ya, akhirnya mengakibatkan najis. Ya. Nah, ini yang hendaknya, ya, ini yang diwasiati oleh Nabi SAW, memberikan suatu peringatan, yaitu istanzihu minal baul. Hindarilah dari percikan air kencing. Kemudian qala al-Hafidz berkata, ini rawal Darqutni, kemudian qala Hafidz berkata Hafidz, sahih isnad walahu syawahid wa asluhu fi sahihain. Hadisnya ini sahih secara isnad, walahu syawahid, ada saksi-saksi, maksudnya ya ada riwayat yang lain, wa asluhu fi sahihain, dan asalnya hadis ini dalam kitab Bukhari dan Muslim. Kemudian kata Syekh, ayyuhal muslim, wahai muslim, inna kamalat taharati yusahilul qiyam bil ibadah. Sesungguhnya sempurnanya toharoh, jadi ketoharoh itu ketika sempurna, ya, maka hal tersebut itu yusahilul qiyam bil ibadah, mempermudah, ya, dalam menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'inu ala itmamihi miha wa ikmaliha, membantu sempurnanya ibadah. Kalau toharohnya itu sempurna, baik, ya bagus, maka hal tersebut itu, ya, mempermudah kita dalam melakukan ibadah, membantu kita dalam apa? Menyempurnakan ibadah tersebut, ya, wal qiyam bimasru'atiha, dan membantu kita dalam melaksanakan syariat-syariat syariat-syariatnya atau amal-amalan yang disyariatkan di dalamnya. Kemudian Rawal Imam Ahmad rahimahullah, Al Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan an rajulin, dari seseorang min ashabin Nabi SAW, dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam shalla bihim subh. Bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rasul, ya, menjadi imam, ya, para sahabat-sahabat dalam sholat subuh. Shalla bi itu menjadi imam. Bi ini. Faqara ar-ruma fiha. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika sholat subuh itu membaca surat Ar-Rum. Fa'auhama ay akhta'a. Nabi SAW, ya, ketika membaca surat Rum, ya, keliru, ya, auham itu akhta, ada salahnya. Falama insarafa, tatkala sholat itu selesai, tatkala selesai, ya, maka Nabi SAW berkata, sabda, innahu yulabbisu alaina al-Qur'an. Sungguhnya bacaan Al-Qur'annya rancu. Ya tadi karena apa? Salah tadinya. Karena salah. Kemudian Nabi SAW berkata, anna aqwaman minkum yusalluna ma'ana. Bahwasannya ada kaum yang mana mereka sholat bersama kita, la yuhsinunal wudu, tidak memperbagus wudunya. Kemudian Nabi SAW berkata, faman syahidas sholata ma'ana fal yuhsin al wudu. Barang siapa yang sholat bersama kita, maka hendaklah memperbagus wudunya. Kemudian Syekh mengatakan, wa qad athnallahu ala ahli masjid Quba biqaulihi,
Sungguh Allah Subhanahu wa taala memuji penduduk Masjid Kuba. Ya. Masjid Kuba itu di mana? Al-Aqsa. Ya, di Hmm? Masjid Kuba di Madinah ya, Masjid Kuba itu. Madinah, Yang Ustaz, ya. ya, yang apa nama itu? Yang pernah Anda dengar itu sholat 2 rakaat di sana itu pahalanya seperti umroh. Nah, ketika antum umroh, kemudian sholat di Masjid Kuba, nah, dapat pahala umroh lagi. Udah umroh, umroh lagi double. Baik. Nah, ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memuji penduduk Masjid Kuba dengan firman-Nya. Nah, Masya Allah ini. Kata Allah, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kata Taubah. Ya, di dalamnya ya ada seseorang yuhibbuna an yatatahharu. Suka dia itu apa namanya? Toharoh, bersuci. Orang tersebut tuh suka bersuci. Mungkin suka memperbarui wudhunya. Pokoknya intinya suka bersuci dia itu. Nah, dampaknya apa? Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Ya. Kemudian wala masu'ilu an sifati hadzal tatahhuri. Tatkala ditanya, siapa yang ditanya? Itu orang yang suka bersuci tadi itu. Ya. Ya gimana sih? Nah, antum itu bersih-bersih. Sampai-sampai bersih-bersihnya antum itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Ya. Allah yuhibbul mutahhirin. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya seorang tersebut mengatakan inna nutsbiul hijaratal ma'a rawahul al-Bazzar. Kita sesungguhnya kita ya, menggabungkan ketika bersuci itu menggabungkan antara hijarah dan air. Apa hijarah itu? Batu dan air. Jadi dia melakukan tadi ya dua tohar yaitu istinja istinja dan istijmar. Makanya memang ya ini afdolnya seperti itu. Ya, maka dikatakan para ulama yang lebih afdal adalah menggabungkan dua hal tersebut tadi di antaranya ini tadi alasannya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memuji penduduk ahlu Masjid Kuba ya dengan firman-Nya fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Ada orang yang suka sekali bertaharah. Sebabnya Allah mencintai orang orang tersebut itu yang suka ber- bersuci. Ternyata bersih-bersihnya mereka itu nah itu tadi hijarah dan mak dengan menggunakan batu dan air. Baik, berikutnya kata Syekh wa huna amrun yajibu at-tanbihu alaihi. Di sini ada perkara yang apa perlu diperhatikan. Ada perkara yang perlu diperhatikan. Wa huwa anna ba'dal awam yadhunnu anal istinja minal wudu, yaitu bahwasannya sebagian orang awam itu mengira bahwasannya istinja cebok dengan air itu merupakan bagian daripada wudhu. Nah, ini juga hati-hati jangan sampai salah paham juga. Ya, kata Syekh, faida aroda an yatawaddoa. Ketika seseorang itu ingin berwudu, bada bil istinja, dia memulai wudhunya itu dengan beristinja. Eh,
Walau kana qad istanja sabiqan ba'da qada'il hajah. Padahal sebelumnya dia telah beristinja setelah buang hajat. Wa hadza khata. Dan ini merupakan kesalahan. Kenapa kesalahan? Li'anal istinja laisa minal wudu. Karena istinja bukanlah termasuk bagian daripada wudu. Wa innama huwa min syurutihi. Namun istinja ini merupakan syarat-syarat sahnya wudu. Ya, kama sebagaimana penjelasan sebelumnya. Paham ya, insya Allah. Insyaallah Jadi, Ustaz. ya, jadi istinja itu bukan merupakan bagian daripada wudu. Ya, yang perlu kantum ingat. Jadi ketika wudu, misalnya kita ingin wudu, maka kita memulai wudu kita itu dengan beristinja dulu. Ya, maka ini benar apa salah? Insyaallah Ustaz. Benar. Salah. Nah, ada khotok ini ya, kesalahan. Jadi ketika mau ndak wudu, ndak perlu kita beristinja dulu. Karena istinja itu bukan merupakan bagian daripada wudu. Langsung saja wudu. Ya. Kecuali kalau kita buang buang hajat selesai buang hajat, iya istinja. Ya. Namun ketika antum sudah buang hajat, sudah beristinja, sudah bersih toh, ya, ya belum masuk waktu sholat misalnya, kemudian tidak masuk waktu sholat, ya, maka di antara sahnya sholat itu apa? Wudhu toh, ya, kan? Wudhu. Nah, wudhunya antum itu tidak perlu dimulai dengan istinja karena antum sudah beristinja setelah buang hajat tadi. Tidak perlu antum mengulangi istinjanya lagi tadi itu ketika mau hendak berwudu. Sekali lagi karena wudu atau istinja bukan dari bagian daripada wudu. Ya, semoga bisa difahami. Kemudian wa mahalluhu ba'dal faragi min qada'il hajah ini ya. Tempatnya istinja itu setelah selesai buang hajat, bukan Sebelum wudhu. sebelum wudu gitu. Ha-ha. Ya, maka ini ya tadi mahalu tempatnya istinja itu setelah buang hajat. Wala da'iya litikrarihi min ghairi wujudi mujibi. Ya, tidak perlu diulangi tanpa adanya penyebab tersebut, penyebabnya. Nah, penyebabnya itu apa? Wahwa qadaul hajat, yaitu buang buang hajat. Nah, ini harus istinja atau istijmar atau menggabungkan keduanya itu lebih afdol. Nah, yang salah adalah ketika buang hajat tidak istinja, langsung wudhu. Nah, ini kesalahan. Nah, jadi penyebabnya beristinja itu adalah apa? Di antaranya qadaul hajat, ya, setelah buang hajat. Watalawuth makhraj bin najasa dan kotoran-kotoran yang menempel di apa namanya al-makhraj. Al-makhraj itu ya itu apa namanya tempat keluarnya najis itu ya. Maluan dan dubur itu. Nah, itu dengan najis maka ini dianjurkan apa namanya harus beristinja. Gimana kata Syekh ayuhal muslim. Wahai muslim, wahai seorang muslim, hada dinuna dinu taharah. Ini agama kita, agama suci. Wan nadhafah, agama yang bersih. Wan nazahah, sama, bersih. Nah, kalau kita lihat Islam ini Masya Allah ya, benar ya, bersih dia itu. Ketika dia tahu adab-adabnya. Ada agama yang bahkan ketika mana pernah dengar itu, setelah buang hajat maka nggak boleh beristinja. Maka ini memang ya kotor. Lawan dari an-nadhafah, bersih tadi itu.
Nah, Islam adalah agama yang bersih, ya, suci, tohar. Kemudian kata Syekh, ata bi ahsanil adab wa akramil akhlak. Islam ini datang bi ahsanil adab, dengan sebaik-baik adab. Jadi ketika kita menilai orang itu beradab apa enggak, dilihat dari kacamata Islam ini. Bukan dilihat dari kacamata yang adat. Ya. Contohnya mungkin kayak apa namanya, lewat itu banyak orang-orang awam itu masih belum tahu bahwasannya tidak boleh membungkuk, ya. Namun kalau orang itu menilainya dari kacamata adat, ya, ya, ya emang harus bungkuk, bahkan kayak apa namanya, jongkok gitu bahkan. Nah, namun kalau dari kacamata Islam ternyata tidak demikian. Nah, tidak boleh kita ruku, sujud itu, ya, kepada selain Allah. Ini semua itu harus ditimbang dengan kacamata Islam, syariat. Wa akramil akhlak. Ya. Dan Islam itu semulia-mulianya akhlak. Hmm. Ini mau dikatakan akhlaknya orang ini bagus. Ya. Ya dilihat dari kacamata, dari sekali lagi Islam. Karena Islam ini datang dengan membawa tadi sebaik-baik adab, sebaik-baik apa, semulia-mulianya akhlak. Ini Islam. Mengata Syekh, istau'aba kullama yahtajuhu muslim. Istau'aba mencakup semua apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ya, Islam itu mencakup semua apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Jadi setelah dijelaskan dalam agama Islam, wa kullama yuslihuhu, dan semua apa yang memperbaiki keadaan kaum muslimin. Walam yugfil syai'an fihi, dan syarat Islam ini tidak lalai sedikit pun, ya, tidak ada yang dilalaikan. Fihi maslahatun lana, di dalamnya terdapat maslahat-maslahat untuk kita, kebaikan-kebaikan untuk kita, ya. Contoh tadi kayak buang hajat setelah, mohon maaf, BAB mungkin atau BAK, itu kembali lagi kebaikannya untuk diri kita, ya, bersih, ya, kebaikannya buat diri kita sendiri, dan maslahatnya di situ agar orang lain tidak terzolimi mungkin dengan bau, ya. Kalau kita tidak beristinja atau istijmar, maka ini bisa menimbulkan bahaya bagi orang orang lain, tahu akhirnya. Falillahil hamdu wal minnah, maka segala puji bagi Allah atas karunia-Nya. Segala puji dan karunia, ya, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'aluhu sabat, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat, keteguhan, ala hadatin, di atas agama ini. Ya, sebagaimana yang diajarkan atau diajarkan apa namanya, doa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Gimana doanya? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Iya, itu sering, hendaknya kita sering-sering membaca doa tersebut. Ya. Agar apa? Tadi, agar teguhnya hati kita ini di atas agama yang hak ini, yaitu agama Islam. Minta terus sama Allah. Karena mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan hati seorang hamba. Bahkan ada hadis yang pagi harinya muslim, sore harinya sudah kafir. Nah, itu hadis-hadis seperti itu hendaknya kita juga merasa khawatir. Nah, ketika seseorang hamba khawatir jatuh ke dalam, ya, perbuatan atau yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu
syirik misalnya, maka dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, berharap agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita ini dalam agama Islam. Istiqomah. Ini dua di antara doa istiqomah ya ini tadi. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Istiqomah dia dalam agama agama Islam. Karena ketika kita mau masuk surga itu di antara syaratnya itu tadi harus beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan beragama Islam. Kalian muslim. Kemudian kata Syekh wa tabassuro fi ahkamihi, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini faham terhadap hukum-hukum syariat, ya. Wal amal bi syara'ihi, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengamalkan syariat-syariatnya. Yang tadi ya, sudah difahamkan tentang perkara ada buang hajat. Oh, ternyata buang hajat itu masuk harus baca doa. Ya, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, kemudian membaca zikir, ghufranaka, doa kepada Allah, minta ampunan, dan yang lainnya, istinja, istijmar. Hmm. Maka kita berdoa agar kita bisa mengamalkan ilmu kita. Ya. Kembali lagi tadi agar tidak seperti orang-orang apa ketika diberi ilmu namun tidak mengamalkannya. Orang apa itu? Yahudi Orang Ustaz. Yahudi. Ya. Nah, demikianlah Islam itu agama yang pertengahan. Enggak Yahudi, yang enggak Nasrani. Dia memiliki ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika punya ilmu, hendaknya diamalkan. Ya. Kemudian kata Syekh mal ikhlas lillahi fi dzalik. Juga meminta keikhlasan, nah, karena Allah Subhanahu wa taala semata dalam mengamalkannya, bukan karena ria dan hal yang lainnya. Hatta yakuna amaluna sahihan, agar amalan kita ini menjadi benar dan makbulan. Makbulan itu diterima. Ya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terus, Ya, Kum.